Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 4 April 2021, pada perayaan Paskah. Bersama Pastor Anton Pabendon yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat insani, selamat merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kemenangan bagi umat Kristiani. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat insani, pada hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Maka pada hari ini kita mendengarkan bacaan yang mengisahkan tentang peristiwa makam kosong yang disaksikan oleh Maria Magdalena dan dua murid Yesus yang lain. Peristiwa makam kosong merupakan tanda bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi ketika menyaksikan peristiwa itu, Maria Magdalena sama sekali tidak menyangka bahwa Yesus bangkit. Tetapi dia menyangka jenazah Yesus diambil oleh orang lain. Dan ia segera menyampaikan berita itu kepada Petrus dan salah seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Mendengar berita itu, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus itu segera berlari menuju ke kubur dan memang menemukan kubur itu telah kosong dan jenazah Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Namun tidak ada berita sama sekali kemana Yesus pergi, siapa yang mengambilnya, dan apa yang terjadi. Maka peristiwa ini harus ditanggapi dengan iman. Dan murid yang dikasih itu telah memberikan contoh kepada kita bagaimana ia menanggapi peristiwa itu dengan iman. Dikatakan bahwa ia datang, ia mendengarkan berita dari Maria Magdalena, ia segera berlari menuju kubur. Ia masuk bersama Petrus dan melihat, akhirnya ia percaya. Demikianlah kiranya kita menanggapi peristiwa kebangkitan Kristus. Peristiwa ini mengubah para murid yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Dikatakan tadi bahwa sampai saat itu mereka belum mengerti isi kitab suci, bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dari tadinya takut menjadi berani, dari tadinya ya bersembunyi menjadi tampil ke depan, dari yang tadinya putus asa akhirnya memiliki harapan untuk memberitakan Yesus Kristus telah bangkit. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga peristiwa Paskah yang kita rayakan pada saat ini juga membangkitkan keberanian, membangkitkan harapan, membangkitkan semangat yang baru. Dan kita dapat berani bersaksi tentang Yesus, tentang kebenaran, tentang kebaikan
bagi sesama kita dimanapun kita berada. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas Putramu Yesus Kristus yang telah Kau serahkan bagi kami sebagai tebusan, yang telah menderita dan dibunuh demi dosa-dosa kami, tetapi Ia bangkit kembali untuk menyelamatkan kami dan supaya kami dibangkitkan pada akhir zaman. Semoga peristiwa ini juga membangkitkan semangat dan menumbuhkan iman kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.